cerpen, alhamdulillah. Cerpen dan puisi ya semuanya. Jadi saya berdiri di sini, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Ya, qadarullah beliau berhalangan hadir karena ada satu musibah ya, orang tua beliau menjalani kateterisasi jantung. Ya, pada kesempatan ini mari kita sama-sama mendoakan beliau ya, semoga orang-orang tua beliau semoga operasinya Allah berikan kelancaran ya, sehingga bisa pulih seperti sedia kala. Itu pada kesempatan ini kita akan melaksanakan workshop penulisan puisi dan cerpen. Ini merupakan salah satu program dari perpustakaan kita. Ya, dulu sebelum tahun-tahun sekarang, program perpus itu lebih banyak ke pembangunan fisik, pengadaan sarana prasarana, masih pembangunan fisik. Ya, yang kaitannya dengan pengadaan sarana perpus, peningkatan pelayanan. Nah, untuk sekarang tahun 2002 sekarang, fokus perpustakaan itu lebih ke pemberdayaan perpustakaan. Jadi perpustakaan itu lebih dirasakan manfaatnya buat kalian. Ini yang penting. Sebagus apapun gedung perpusnya, sebagus apapun fasilitas perpusnya, kalau perpusnya itu tidak berdaya, tidak memberikan manfaat, itu sia-sia. Makanya mulai tahun sekarang di program perpustakaan itu banyak program-program yang memang orientasinya itu untuk peningkatan kompetensi, terutama sivitas akademika SMA 1 ya, alhamdulillah sebagai informasi ya, tahun 2021 perpus kita pencapaiannya luar biasa ya, juara 1 perpustakaan tingkat provinsi Banten dan masuk nominasi berapa besar? 14 besar. Perpustakaan tingkat nasional. Berikan aplaus dong. Semoga dengan adanya program-program ini yang ke depan kita mengikuti lagi kegiatan lomba perpustakaan, ya kita mudah-mudahan bisa masuk ke 5 besar. Karena yang dilihat bukan hanya fisik tadi Ibu bilang, pemberdayaan perpusnya, seberapa besar perpus itu bisa memberikan manfaat untuk warga-warga sekolahnya, seperti itu ya. Mungkin saya tidak berpanjang lebar karena mungkin nanti lebih fokus di penulisan puisi dan cerpennya. Tolong diperhatikan, betul-betul dimaknai. Kita ini susah banget nih undang duta baca provinsi Banten ya. Dalam arti kita ini siswa-siswa kita ini mahir menulis, walaupun tingkatan awalnya menulis puisi dan cerpen. Walaupun kita guru-guru kita udah banyak nih sebenarnya yang sudah melahirkan karya-karyanya gitu. Mudah-mudahan dengan adanya workshop ini diharapkan ada karya-karya dari siswa, kumpulan karya-karya siswa atau kumpulan karya-karya guru yang bisa diterbitkan. Itu sebenarnya ujungnya seperti itu ya, tujuan akhirnya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya ya, tolong disimak. Nanti di sini kan program kelas, aku harapkan kalian bisa mendiseminasikan, bisa menularkan ilmu yang diperoleh sekarang kepada teman-temannya. Jadi teman-temannya juga bisa ikut merasakan manfaatnya. Jadi tidak, yang namanya ilmu itu tidak dikeluh sendiri. Ya, tapi kalian berikan, kalian share, insya Allah yang bermanfaat itu merupakan sedekah jariah. Ya, itu mungkin dari saya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop penulisan cerpen, puisi dan cerpen kita buka ya. Terima kasih Bu Titi yang sudah membuka acara ini. Karena seperti tadi Bu Titi sampaikan, nanti kami
bahasa Indonesia, dan nanti Bu Agis akan berkoordinasi dengan Bu Nini. Semoga nanti karya kalian bisa kita terbitkan. Senang nggak kalau begitu? Nah, nanti karya kalian baik guru maupun anak-anak kita simpan di sini. Di situ ada Pak yang bertuliskan karya guru dan siswa. Ya, jadi apanya? Contohnya di situ Bu Wahyu. Ya, jadi makanya sering-sering ketemu. Masalahnya Bu Wahyu udah Di situ sudah ada. Oh, Ibu isi Bu. Maksudnya aku kan sudah pernah ngasih Iya. gitu loh. Oh, di sini juga. Iya, tadi tidak terpikir untuk memberikan contoh. Pikirnya nulis puisi ya. Ditulis di situ judulnya ini karya Bu Wahyu. Oh ya, nanti kalau lain kali kalau kita ada acara begini kita bikin juga lagi ya. Nah, Biar motivasi buat siswa. iya, di sana itu banyak antologi puisi anak-anak yang sudah karya siswa-siswa dan juga ada karya guru-guru. Nah, Bu Nini pingin dengan adanya penulisan seperti ini kita menjadi tambah mempunyai banyak pencerahan ya tentang yang hobi puisi dan hobi menulis cerpen. Nanti tolong kalian imbaskan ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian memang punya hobi tersendiri seperti itu, kalian boleh berkoordinasi dengan Bu Agis atau dengan Bu Nini. Paham ya? Paham ya? Nah, semoga Bu Nini berharap kali ini kita mengundang orang yang hebat biar ada hasilnya, biar kalian tambah pintar. Baik, untuk mempersingkat acara ini, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Rahel MPD. Berantem, di samping berantem borong foto kuburan, bilang lu kuburan bapaknya, suruh nulis puisi guys, jangan dipoto. Ini maksudnya apa? Dia mau bas si anak itu, paham? Anaknya nakal, kebetulan anaknya ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada. Dia ada kurus, mau bengkok, kasih tugas sama kamu. Kalau pengen dapat nilainya pengen lulus, mulai ini sampai minggu depan, foto kuburan bapak kamu. Kita bawa teman-teman, suruh ngapain semua kamu kalau bikin puisi, go. Pas anak itu ketika menulis puisi dengan konsep gambar bapak, pasti dia dengan bapak. Harapannya kalau melihat kuburan bapaknya, jadi artinya pasti tulis puisi itu nggak akan marah-marah bapak. Bapak kok jahat sekali, meninggalkan saya sendirian di dunia, nggak mungkin. Bapak atau bapak sore ini akan datang menjemputmu pada tanah yang merah, daun-daun yang besar, serta batinku pada dinding panjang pagi. Bapak, dia minta kau untuk hidup, masa kita 1000 kali kepada Tuhan dan kau tak hidup. Bapak, anakku menderita di dunia ini, susah sekali menuntut ilmu, susah sekali mencari makan. Maka doaku Bapak katakan ingat perjuanganmu. Bapak, terimalah sungguh-sungguh, ampuni dosa anakmu yang setiap hari tak bisa mengirimkan doa yang baik untuk anaknya. Sujud di atas kuburan bapak, di foto, mungkin foto dari kuburan bapak saya, isinya. Ya, ini berdasarkan objek, Pak ya. Kalau anak pusing, mulai dari mana? Mulailah dari foto. Nih, ibu lihat ada ini objeknya. Mana ada isi puisinya? Ini dia. Tuh, ada. Di sebuah teman yang ribuan daun yang ungu. Lihat objeknya. Mana? Mana? Oh nih, lihat ya. Dek, ini ya. Ini teman. Ya, kita lihat ini. Terima kasih. Mundur. Nah, terus. Oh ini deh, tangan saya datang sama enggak ini kesini. Oh ini objeknya ya, nih lihat ya, pokoknya saya ambil satu-satu ya, lihat kenapa? Lihat ya, nih ada ya, nih lihat ya, jalannya lurus, oke? Daunnya gugur, oke? Pohonnya angkat, oke? Suaranya sepi, oke? Gak ada orang, oke? Daun-daun pada gugur, oke? Oke, udah. Pohonnya gak berdiri ya. Maksudnya biar saya jangan naik-naik itu atau gambar kayak tadi. Oke, nih puisinya. Nah ini. Lihat ya. Di sebuah taman dengan ribuan daun gugur. Oke ya? Tadi bukan? Siap? Ya. Tak ada bunga, tak ada wangi. Tadi tidak bunga kan? Tak ada bunga, tak ada wanginya. Hanya sepi dan jalanan lurus. Tadi lurus kan jalanan?
sepi menghinggapi perasaan yang dicekam kesunyian. Sudah pasti kalau kita suasana sepi ada perasaan mencekam. Di taman ini hanya aspal memanjang dan batu yang berguguran. Oke? Jatuh dari tangkinya melepas kehidupan. Oke? Bersujud pada gemuruh dan beristirahat melepas dengan angin yang sudah hari turun. Di taman ini kilas sedang keluh kesah dan pasrah mengikuti arah angin daun buku yang dingin seiring ayat-ayatmu di diriku. Jangan bila tidak bisa tulis puisi, cukup satu gambar sudah bisa tulis puisi. Oke? Lanjut. Adik-adik, lanjut ini. Oke ya. Ada satu gambar. Ya. Ini ada ya, juga bisa dibuat puisi. Ini juga bisa dibuat puisi. Ini juga bisa dibuat puisi. Kawan-kawan, cek lagi berdasarkan gambar. Cek ya. Ini ilmu tinggi nulis puisi ada ya. Mungkin nggak tahu ya. Lihat atau berdua. Di sini ada bangku. Kursi. Kursinya kursi terbangun. Anggaplah kursi. Kursinya bagus atau jelek? Jelek mana jelek? Udah banyak lumpur kan? Ini apa ini? Pohon yang selambung ya. Terus ini apa nih? Jauh nih. Lumpur ya. Ini disebut hutan ya. Lihat ya, lihat. Tulis itu gampang. Gampang nulis di situ. Lihat di puisi. Kami dulu gagal. Masih suatu. Ternyata ini tidak ada itu ya. Ada yang ini ya, muncul di sini. Bulan. Ini apa nih? Jawa. Malam atau yang ini? Ini apa ini? Nah, ya, langsung ke puisinya. Bulan di tengah. Bulan di tengah lapang memandang kami. Seolah sedang menghadap. Dengan bentuk bulan putih lampu neon depan rumah, sinarnya berlipat keseluruhan. Setiap malam purnama anak-anak bermain bola dengan bermain cahaya. Dengan pohon yang berjudak saat angin berbisik mesra. Setelah aku dewasa, aku ingatan lagi di tengah lapang. Setiap purnama dan bulan berpeluh mesra dan hari ini mencatat nama. Ya, kenal dulu. Setiap kita melihat bulan purnama pasti kita kenal masa anak-anak kan. Dengan si Jato, dan si Rohman, dan si Papa, dan si Tahu di situ. Seperti ini. Dan hari ini mencatat nama. Lanjut. Bisa juga ini, bisa juga ini, atau ini, atau ini. Ini atau. Siapa yang pernah kamu pernah kehujanan orang? Pernah tulis puisi? Kamu pernah kehujanan orang? Sudah ditulis puisinya? Kamu belum. Kamu pernah dengan cowok kehujanan bareng? Sudah ditulis puisinya? Cowok kamu pernah kehujanan dengan cewek? Dan setelah ditulis puisinya? Ibu juga belum kehujanan sama suaminya. Pak, ini orang tahu mana? Anggap pelajaran kita nanti. Dia pakai apa? Alam. Ini adalah titik hujan. Ini adalah sebab jalan. Oke, semuanya sedang berbak tidak hujan. Ini puisinya nanti. Kalau ada tidak menulis, terlalu lama. Hujan dalam kenangan. Hujan di tengah malam membuatku keinginan. Apalagi nanti tahu. Lampu-lampu yang cemerlang melukiskan keindahan. Rintiknya jatuh di tubuh kita semua. Begitu dingin, sedingin wajah malam itu. Ya, hujan suatu malam menumbuhkan kerinduan tentang lampu jalanan, tentang pohon yang kedinginan, tentang jalan akal yang setia mengantarkan karang jalan untuk pulang dengan payung hitammu. Hujan telah menjelma sesuatu yang lain, dingin yang lain, dan juga perasaan yang lain. Apa itu? Wudhu hujanan. Ya, apa? Seperti itu, mudah kan? Apalagi setelah fotonya dan cantik-cantik juga tahu. Lanjut ya, ada. Masih ada. Metode baru dalam tulisan puisi yang satu yang kita dua belas yang berbeda. Ini aja metode terakhir dalam metode ini. Ada. Ya, bunga, sepatu. Baru tapan. Satu mereka bunga, sepatu. Bunga, sepatu. Bunga, sepatu. Bunga, sepatu. Bunga, sepatu. Maksudnya
biar makan. Jangan tulis puisi yang jauh. Habis itu enggak. Sepatu yang bagus yang jangan sampai. Buku berbaris dia. Buku berbaris. Saya boleh tanya. Ada judulnya adalah bunga di ujung sepatu. Ada bunga di ujung sepatu yang meninggalkan jejak anak lalu hilang ujung jejak. Ada bunga di ujung sepatu yang selalu datang tanpa rindu tapi hilang di bangku. Kamu tanya dia. Jangan sandingkan saja kue botok dengan kejuju. Atau kopi, sandingkan kopi dengan asap rokok. Bisa. Sandingkan kopi dengan buku. Pada buku yang ku baca, rasa pahit di dahiku. Dan pada kopi yang dirasakan, ada mau membeku yang belum waktu. Rakyat yang kesepian boleh, tapi sepinya yang menderita. Sandingkan dua benda yang berbeda. Dimarangin bisa dengan teko, kita saling dengan neon. Ini gak dikirim ke orang, jadi oleh dijamin di rumah. Ya, paham? Karena bisa tadi ada praktek, kita uangkan ada waktu praktek. Lanjut. Ikuti saya. Hujan. Duri. Hujan. Duri. Hujan. Duri. Hujan duri. Ini hujan bagi duri. Yang dia atau hujan. Oh, ini di puisi. Bahkan saya ingat ini dari puisi cuma ada dua. Lihat kawan. Kalau dari begini, ini hujan bagai duri. Ini hujan bagai duri ketika ingat tanggung ketika bahasa kau perlu aku. Yang berduri, yang duri. Dan perasaan yang kadang basah dan juga kering. Ketika hujan bagai duri, izinkan aku. Ini jadi. Kita menyanyikannya bu, karena pohon-pohon yang ada bunganya itu, bunga itu dan dia kadang memiliki duri. Jadi ada alasan sama. Jadi Pak, misalkan gini, kok bisa nyambung ke sini? Ini hujan, ini hujan bagai duri. Dan kita ingat tentang, jadi kita kenal misalnya saja waktu kita kemudian bersama. Lalu kita juga punya jangan bisa kita punya kenangan yang duri. Ketika ingat kamu kan kita bisa kalau kita bahasa perlu aku. Ini mah imajinasi. Walaupun bisa jadi memeluk, bagus kita tidak bisa. Tapi kan yang bentuknya cinta harus kita. Dalam hidup yang benci dan perasaan kadang-kadang juga ini. Ketika kita bagi duri, bikin aku beli jadi puisi. Masih ada? Wah, udah habis. Ini obat buku. Obat buku. 3 liter. Ini malam matahari. Malam matahari tegar ini. Terbenam. Udah. Dan Pak tutup dengan antum. Datang ke sini satu orang hidung dengan kaki bahagia untuk menikmati banyak ada sakit. Yang terakhir. Datang ke sini satu orang hidung dengan kaki bahagia untuk mengisi materi puisian, kesenian, bahasa dan sastra. Ini nanti mengisi materi apa saja waktu ibad yang memisahkan kita. Kalau ini sudah biasa. Kalau ada semua nada boleh kita mengumumkan. Kalau ada untuk panjang, makanya sih boleh bilang saya lagi. Ada yang saya udah saya lagi juga. Baik, selamat mencoba. Bu, kita pakai tulisan. Puisi aja. Puisi aja. Bisa sempurna. Gunakan 4 metode tadi untuk praktek menulis. Yang ini yang bisa diikat situ, silakan. Nah, buat sini. Mudah-mudahan jika teman-teman bisa saya berikan masukan atau saya koreksi. Ya. Sekian dulu dari saya. Kita praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih berdiri sama Kelgi silakan. Kasih nama sama kelasnya. Jangan sampai keluar ya, senang pindahin. Iya, puisi enggak. Iya,
Ini berapa tulis? Das kan ada tuh di bawah. Tutup nih kalau mau cinta saya. Ini. Tuh 200 tuh. Ini. Apa sih? Cost untuk satu sistem. Bukan dengan tidak sengaja. Ini bisa diubah karena bahasanya kita sebut ini bahasa verbal. Bahasa verbal artinya puisi itu bisa dipahami. Nah, puisi harus bisa menjadikan kata-kata itu menjadi lebih bermakna. Maknanya harus ambiguitas, absurditas, multitafsir. Itu yang dimaksud dengan puisi. Nah, kalau kita mau ubah dua insan manusia yang dipertemukan dengan tidak sengaja, ini bisa saja kita ubah. Di tengah lautan manusia ini kita juga dua mata yang tak sengaja bertemu. Jadi ini bahasanya masih verbal, masih biasa saja. Ketika aku berjalan dalam sunyi dan keramaian, ada sesuatu yang kutangkap dari dalam perasaan yang lain dengan makna yang lain tentang matamu yang pernah bertemu di keramaian itu. Nah, kalau itu lebih bermakna ketimbang di tengah keramaian saya bertemu bertatap muka, aku saya jatuh cinta. Nah, itu kurang bermakna. Nah, ini yang dimaksud dengan kebaruan kata. Dari sini kita belajar bahwa puisi itu harus memiliki makna. Yang kedua, mohon maaf, punya bu guru nggak apa-apa tehnya. Punya bu guru nggak apa-apa. Tenang aja ya. Nun jauh di ujung mata, di bawah kaki gunung Pinang, sosok imajiner itu merangkak, merobek-robek segala kegelapan, menghidupkan segala kematian. Puisi dalam baris berikut ini adalah puisi, tapi sebelumnya bukan puisi. Nun jauh di ujung mata bukan puisi, di bawah kaki gunung Pinang bukan puisi. Sosok imajiner itu merangkak, ini masuk puisi. Menyobek-nyobek segala kegelapan, ini puisi. Menghidupkan segala kematian, ini puisi. Tapi dua larik di atasnya masih belum puisi. Digantinya bisa saja nun jauh di ujung mata, pada mata-mata yang pernah kutemukan di batinmu, yang seperti itu. Maaf, kalau saya apa namanya memandang kalau puisi itu yang akhirannya sama mata. Itu apaan tuh? Sebenarnya Bisa itu juga. masuk, bisa juga. Tapi rata-rata masuknya ke puisi lama. Yang akhirnya bukan puisi lama. Ibu bapak Dade, apakah puisi ini kurang bagus? Tapi harus diingat juga bahwa puisi yang selalu bermain-main dengan kebaruan kata itu biasanya puisi-puisi romantis. Ibu-ibu Dade yang di tangan saya, ini biasanya umumnya yang ditulis itu adalah puisi realistis, puisi realis. Jadi puisi tidak mengindah-indahkan kata, tetapi ditulis apa adanya. Jadi itu puisi yang sangat mudah dipahami. Tetapi puisi-puisi yang semacam ini kalau untuk dikirim ke koran agak sulit tuh, karena biasanya koran media massa itu menginginkan sesuatu yang baru. Ya, satu lagi nih contohnya. Hening yang berisik. Angin memang. Angin apa sih? Punya siapa ya? Hening yang berisik punya siapa? Coba maju ke depan sini. Angin memang jauh dengan lembutnya. Apa sih? Menimbang. Oh, oke. Angin menimang daun dengan lembutnya. Pohon berdiri tegak walau jatuh anaknya. Kaki menerkam tanah. Saya kewalahan baca ya. Bu, Pak Dade, puisi walaupun imajinasi logikanya tetap dimainkan. Misalkan angin menimang daun dengan lembutnya masih bisa logika. Pohon berdiri tegar lalu jatuh anaknya gimana sih? Pohon berdiri tegar walau jatuh anak. Nah. Itu maksudnya tuh daun. Oke.
Dalam konteks jatuh anaknya, ini bertolak belakang secara logika. Kena nyambung. Ya. Kalau misalkan daun disebut sebagai anak, jangan diganti daun itu anak. Kayaknya nggak nyambung. Ingat adek, walaupun puisi itu imajinasi, logikanya tetap main. Ya. Jadi kalau misalkan di sini walau pohon berdiri tegar, walau jatuh anaknya, agak kurang nyambung amat. Mending juga begini. Walau pohon berdiri tegak, walau daun-daun luruh ke bumi masih bisa, tapi jatuh anaknya kayaknya lompat logikanya. Ya itu masukan saya. Nah terakhir deh ini nih Bapak ya. Sepi yang ingin dihilangkan. Duduk di taman dengan rasa kesepian. Ini belum ada sastranya. Bergulat dengan pikiran yang tak kunjung hilang. Ini juga belum puisi. Suasana sepi dengan rasa yang mencekam. Belum. Jiwa yang sepi selalu berharap kembali, ya mungkin ada sedikit ya. Kembali pada saat tertawa bersama. Ini bukan puisi. Kita sudah pilihkan dua yang mendekati puisi. Nih, yang dua mana tuh? Oke. Ini yang juga didengarkan. Ini yang mendekati puisi. Kita dulu deh. Judulnya Adipati. Punya siapa yang Adipati? Oke ya. Tapi asli kan bukan dari Google kan? Jangan dari Google. Liuk angin kencang. Coba ada yang dibayangkan? Katanya liuk angin kencang. Mentari di pagi hari menerangi cakrawala. Sekolah hari dan selamanya berada. Saya sih senang dengan kata liuk angin kencang. Jadi angin kencang itu liuk-liuk kira-kira bisa. Adipatiku jantungnya tahu lagi berdetak. Jantungnya tak lagi berdetak, wajahnya tak lagi berwarna, senyumnya tak lagi kulihat, canda tawanya tak lagi kudengar. Sebenarnya ini kata-katanya biasa, tapi ini semakin memperkuat. Semuanya sekarang berbeda. Kehidupanku ini berbeda. 3 catur bulan. Ya, 3 catur bulan. Ada kata-kata 3 catur bulan. Ku menunggu kabar darimu. Diri yang bodoh ya. Nah ini kata bodoh ini kurang bagus, harus diganti. Diri yang bodoh ini mesti berharap. Atau ginilah, diri yang layu, diri yang tertutupi debu, Diri yang pakai ilmu. boleh. Diri yang jauh dari catatan buku, Bisa. ketimbang dengan mengatakan kata bodoh. Kesan romantisnya jadi hilang. Ya. Diri yang layu ditimbun debu, kini masih berharap agar bisa mengulang kembali masa-masa yang indah bersamamu Adipatiku. Nah ini yang agak masuk akal. Terakhir satu lagi. Siapa? Awak. Awak janji ya, Siko bagi ibu. Bagi ibu. Wah kemarin kan bikin puisinya sama saya, Wak. Ada tadi HP saya bisa? Kemarin kan bikin Digeser aja, geser teman. Nah, bagi 3 bulan tidak tahuan. nah, ini lebih hebat lagi nih. Satu lagi lebih hebat. Ya, sering-sering nulis kayak begini ya. Cuma di judul kurang menarik kali ini. Kecewa akan adanya jarak. Ini kurang sastra judulnya. Tapi isinya bagus. Coba dengarkan. Aku mengerti bahwa kehidupan adalah tentang kehilangan yang tak akan pernah usai. Ini bagus. Tapi setiap saja aku sama seperti manusia-manusia lain yang mengutuknya habis-habisan, lengkap dengan segala sumpah serapah. Sekali waktu berteriak di dalam pekatnya malam. Coba. Sekali waktu berteriak dalam pekatnya malam. Mengapa bertemu jika harus berujung pisah? Mengapa menjadi dekat bila akhirnya tercipta jarak? Tepuk tangan yang meriah. Ini sudah satu. Puas. Ini bagus nih, Bu. Ayo yang jatuh puisi mendekat. Kakak foto kakak. Kakak bisa digeser aja boleh.
ya. Apa ada yang ditanyakan? Ada? Masih ada? Oh ini. Coba saya bacakan ya. Enggak apa-apa dibaca, Bu. Coba deh, punya buku yang apa yang terakhir nih. Sesaat rasa. Oke, judulnya memang sudah nyasar, tapi nggak tahu isinya. Jumpa denganmu yang datang bersama angin senja. Kayaknya kalau ini yang tadi berdapat kayaknya dia. Jumpa denganmu yang datang bersama angin senja. Oke, mataku ketiba berkaca pinta, bibirku pun hanya bisa menganggap. Oke, ini bagus ya. Sungguh menatap wajah teduhmu membuatku terpaku keluh. Bagus. Melihat senyummu membuat jantungku berdegup rindu. Oke. Adakah Bapak hidup kembali atau ini hanya ilusi? Bapak, cintamu tak mungkin hadir kembali. Kasihmu kini pun semakin hening. Walau sosokmu aku temui di dirinya. Lumayan sebagai pengobat rindu. Hanya itu kataku. Semoga engkau damai selalu dalam pelukan cinta Tuhanmu. Ini bagus. Hampir setara dengan yang terakhir tadi ya. Guru matematika. Guru matematika. Tinggal dilatih Bu, menemukan frasa baru itu akan ketemu kalau kitanya membaca cerpen atau puisi-puisi yang lain. Tanpa membaca puisi orang lain kita tidak akan menemukan frasa yang baru. Kata-kata baru. Cukup? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Saya cukupkan sampai di sini sebelum ke pembawa acara. Mohon maaf bila banyak kekurangan kesalahan. Saya akhiri dengan sebuah quote untuk kawan-kawan semua. Jika adik-adik tidak terlahir dari anak seorang raja, jika adik-adik tidak terlahir dari anak seorang presiden, dan jika adik-adik tidak terlahir dari seorang anak dewan sekalipun, maka jadilah seorang penulis. Saya kutip Pramudia Anantatur, Anda boleh kaya setinggi gunung, Anda boleh kaya seluas lautan. Jika Anda tidak menulis, Anda akan hilang bersama sejarah dan masyarakat. Maka menulis untuk keabadian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai ke penghujung acara. Saya ucapkan utama-tama kepada narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih Kang Dadi sudah kedatangannya dan anak-anakku sekalian. Jangan lupa produknya ya, diteruskan. Tadi yang sudah bagus-bagus diteruskan. Silakan merapat ke Bu Agis ya, atau langsung ke Bu Dini ya, untuk membuat karya-karya kalian biar nama kalian kata Kang Henry bisa terabadikan. Setuju? Ya silakan membuat karya. Mari kita semangat untuk membuat. Iya, ya nanti merapat saja ke Bu Agis bagaimana cara dan tekniknya silakan. Nanti akan kita publikasikan di perpustakaan. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pertemuan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya sebagai kepala perpustakaan mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian bisa balik ke kelas yang masing-masing.